Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gede Ari Pandu. Jadi di sini saya dipercaya mengampu mata pelajaran BPKN. Oke, pada bab 1 ini kita akan membahas tentang peran negara Indonesia dalam perdamaian dunia. Oke, adapun tujuan pembelajaran pada bab 1 ini, yang pertama, kalian harus mengetahui apa itu definisi dari perdamaian dunia. Yang kedua, kalian harus mengetahui apa peran dari negara Indonesia dalam perdamaian dunia. Oke, anak-anakku sekalian, jadi pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang bab 1 tentang peran negara Indonesia dalam perdamaian dunia. Oke, tadi saya sudah singgung terkait tujuan pembelajaran dalam bab 1 ini. Yang pertama adalah kalian harus mengetahui dari apa itu perdamaian dunia. Oke, dilihat dari kajian kata atau kosakatanya, perdamaian dunia itu merupakan suatu keadaan atau suasana di mana negara satu dengan negara lain sudah menjalin hubungan yang harmonis. Dalam artian hubungan harmonis ini sudah mengikrarkan semua bidang, baik dalam bidang politik, sosial, ankam, agama yang sudah terjalin secara berkesinambungan. Oke, itu dari definisi secara harfiah atau kosakata dari bahasa Indonesia terkait tentang perdamaian dunia. Nah, dari dalam kenyataan hal ini, perdamaian dunia seutuhnya sudah terwujud, tetapi pelaksanaan atau implementasinya itu belum sama sekali optimal. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena masing-masing negara masih saja ada saling memicu terjadinya konflik sehingga nanti akan menimbulkan adanya peperangan. Nah, secara harfiah, negara Indonesia sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, tentunya kalian pasti mengira bahwa negara Indonesia itu sudah damai. Tapi kenyataannya saya bilang tidak. Kenapa? Karena yang namanya kedamaian itu semua warga negara, semua warga masyarakat itu sudah mengharmoniskan hubungan, dalam artian antara orang kaya dan orang miskin itu sudah terjalin hubungan yang harmonis. Tetapi kenyataannya sekarang banyak kenyataan bahwa masyarakat yang dari golongan kelas menengah ke atas itu institutnya itu terlalu sombong, dalam artian mereka membedakan kasta atau jarak terhadap orang-orang yang ada di golongan miskin. Seperti contoh, misalnya sekolah. Kalau sekolah itu tidak ada penyeragaman atau pakaian, tentunya akan kelihatan mana orang yang kaya dan mana orang yang miskin. Dengan adanya penyeragaman pakaian, jadi di sini masyarakat tidak bisa mengetahui mana orang yang dari golongan miskin dan mana dari golongan kaya. Tetapi jika tidak adanya penyeragaman, makanya justru itu sangat kelihatan sekali bahwa terjadi perbedaan ras, ya, dalam artian ras dari suku dan tingkat perekonomian. Dalam artian kalau orang kaya dia berpakaian yang yang mewah, jadi situ sudah tidak damai, dalam artian itu kedamaian itu belum terwujud kalau seperti itu direalisasikan. Tapi tentunya di negara Indonesia, baik jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah ke atas, untuk penyeragaman pakaian itu sudah seragam, ya. Dalam artian hari Senin kalau SD menggunakan merah putih, kalau SMP putih biru, kalau SMA putih abu, seperti itu, ya. Nah, itu jika kita canongkan dan kaitkan dengan kehidupan nyata, ya, perdamaian dunia. Nah, tentunya di sini banyak juga berpendapat bahwa perdamaian dunia itu akan terwujud apabila masing-masing negara itu sudah mampu menghormati atau saling harga menghargai. Dalam artian misalnya ada permainan sepak bola yang masing-masing supporter antar negara itu mendukung masing-masing timnasnya. Contohnya aja kita mencontoh negara Indonesia. Nah, negara Indonesia tentunya jika fansnya terlalu fanatik, pasti kalau kalah dalam pertandingan sepak bola pasti akan, jika tidak menghargai lawan, mungkin akan mengeluarkan kata-kata kotor yang membuat mereka memicu terjadinya konflik. Nah, jelas kalau kita sebagai warga negara yang baik dan benar, seharusnya kita walaupun negara Indonesia dalam pertandingan sepak bola kalah maupun menang,
kita harus tempo seliru atau tenggang rasa, dalam artian kekalahan kita itu memang jelas apa adanya, mungkin dilihat dari faktor fisik dan lain sebagainya. Jika hal itu sudah dioptimalkan, maka saya bilang perdamaian dunia itu sudah akan terwujud. Intinya di sini negara satu dan negara lain itu sudah menjunjung namanya HAM melalui menghargai satu sama lain, baik itu ras, agama, suku, dan bahasa seperti itu. Sebagaimana yang kita ketahui, walaupun negara adidaya seperti Amerika Serikat, tetapi jika masing-masing masyarakatnya tidak mampu mengoptimalkan sifat tenggang rasa atau saling menghormati, maka saya jamin perdamaian dunia itu akan belum seutuhnya terwujud ya. Contohnya saja kita bisa ambil negara-negara dari barat yang masih bersengketa, itu masalah teroris ya, yang kalian ketahui. Yang penyelesaian sengketa itu belum sama sekali sampai sekarang belum bisa direalisasikan secara optimal seperti itu. Nah, itu perdamaian dunia. Jadi masih saja ada negara-negara yang melakukan konflik atau pertikaian. Nah, sekarang kita sebagai generasi penerus, apakah yang perlu kita lakukan untuk mewujudkan perdamaian yang sesungguhnya? Nah, yang tentu saya informasikan tadi, kita mulai dari dini, dari dalam diri kita harus mewujudkan yang namanya sifat saling menghargai. Misalnya kita kalah dalam pertandingan, kita menghargai musuhnya menang. Jangan saling mencaci ataupun memberikan kata-kata kotor yang membuat itu nantinya berujung terhadap pertikaian yang berhadap pada permasalahan yang lebih serius seperti itu. Nah, itu perdamaian dunia. Nah, sekarang lihat dari tujuan pembelajaran yang kedua, itu adalah bagaimana peran serta negara Indonesia dalam perdamaian dunia. Tentunya negara Indonesia itu memiliki peran yang sangat aktif ya dalam usaha perdamaian dunia. Salah satunya Indonesia itu menjadi anggota PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi Perserikatan Bangsa-Bangsa itu muncul di mana masing-masing negara itu ingin mewujudkan perdamaian dunia, di mana jika ada negara yang tertinggal ataupun negara-negara yang kekurangan akan dibantu oleh sesama anggota PBB seperti itu. Nah, kemudian selain anggota PBB, negara Indonesia juga menjadi anggota ASEAN, yaitu Association of South Nation. Jadi di mana ASEAN ini adalah organisasi-organisasi negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, di mana Indonesia sebagai salah satu pemerakarsa atau pendiri atau perintis dari pendirian ASEAN ya, di mana ASEAN ini dilihat dari sejarah dari negara Thailand ya. Di ASEAN hanya negara Thailand yang belum sama sekali pernah dijajah oleh penjajah. Makanya negara-negara yang ada di Asia Tenggara itu bercermin dari bagaimana budayanya, kenapa Thailand belum bisa dijajah. Mungkin di sini mereka itu lebih cenderung pintar dan memiliki hakikat yang tidak bisa dibodohi. Beda dengan kita terdahulu. Kita dengan gampangnya dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad. Mungkin pertama kita dilihat dari faktor pendidikan. Pendidikan kita itu relatif rendah dahulu, sehingga kita gampang dibodohi. Contoh realnya saja seperti kerja rodi yang diterapkan oleh Belanda. Kita yang memiliki lahan, kita yang menanam tanaman seperti cengkeh, lada, pala, tetapi hasilnya itu diberikan kepada Belanda. Jika dibayangkan kita seperti orang yang bodoh, ditipu seenaknya oleh Belanda seperti itu. Makanya melalui budaya Thailand, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina itu mendirikan yang namanya suatu organisasi yang bernama ASEAN, di mana ASEAN ini didirikan dengan tujuan yang pertama adalah untuk mendamaikan negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Tujuannya adalah ingin mengharmoniskan hubungan negara Asia Tenggara. Contohnya, misalnya negara Filipina dikenal sebagai sebutan negara penghasil beras, yang memiliki kandungan beras yang kualitasnya nomor 1 di Asia Tenggara. Jadi dengan kita melakukan kerjasama atau hubungan internasional dengan Filipina, mungkin kita akan
meningkatkan dari ekspor dari beras itu sendiri. Kenapa? Karena komoditas dari Filipina itu adalah penghasil beras nomor 1 di Asia Tenggara, sehingga Filipina itu disebut sebagai negara lumbung beras atau lumbung padi ya, seperti itu. Nah, kemudian Singapura, kita dilihat dari luas wilayah dengan negara Indonesia, jumlah wilayah negara Malaysia Singapura itu lebih kecil daripada luas wilayah negara Indonesia. Akan tetapi, kenapa justru negara Singapura lebih maju daripada negara Indonesia? Nah, disinilah yang menjadi PR bagi negara Indonesia, sehingga Indonesia perlu melakukan yang namanya kerjasama. Mereka mempelajari. Salah satu contoh nyata adalah melalui pertukaran pelajar. Tujuannya adalah agar siswa atau mahasiswa yang ada di negara Indonesia mengetahui apa-apa budaya atau pendidikan apa yang diberikan, sehingga mereka mampu mengembangkan negaranya dia sendiri, seperti itu. Oke, jadi itu salah satu dari peran serta negara Indonesia melalui ASEAN. Nah, selain itu juga ASEAN itu didirikan karena kita itu memiliki rasa senasib sepenanggungan, dalam artian kita dijajah oleh penjajah selama beratus-ratus tahun dan berpuluh-puluh tahun melalui organisasi ASEAN. Makanya negara Indonesia itu mampu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, seperti itu ya. Jadi kronologisnya, jadi dalam pembelajaran kali ini kita mempelajari apa sih pentingnya mempelajari perdamaian dunia dan apa sih pentingnya negara Indonesia melakukan kerjasama. Perlu kita ketahui, negara Indonesia tidak akan bisa berkembang tanpa melakukan hubungan internasional. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Contohnya, Indonesia kaya akan sumber, kaya daya alam, melimpah, tetapi ada sisi kekurangan atau sisi negatif yang belum dipenuhi oleh negara Indonesia. Contohnya adalah sumber daya manusia yang kurang, ya, dalam artian belum bisa menghasilkan teknologi-teknologi seperti negara Jepang. Nah, melalui hubungan internasional, Indonesia melakukan pertukaran atau melakukan kerjasama dengan negara Jepang agar Indonesia itu mampu berkembang. Seperti sekarang, banyaknya media-media elektronik ataupun elektronik yang kita beli atau ekspor dari negara Jepang. Salah satunya adalah handphone, ya. Handphone itu tidak digunakan sekedar untuk sebagai alat komunikasi, tapi juga digunakan sebagai ajang berbisnis, dan mungkin tentunya bagi anak-anak yang suka main game digunakan untuk bermain game seperti itu. Jadi itulah pentingnya mengapa negara satu dengan negara lain itu harus berdamai dan melakukan hubungan internasional. Apabila negara itu tidak damai, tidak rukun, maka apapun keperluan negara Indonesia atau negara berkaitan tidak akan bisa dipenuhi, karena kebutuhannya itu bersifat berkesinambungan. Kalau kita menghubungkan dengan bidang perekonomian, kebutuhan manusia itu tidak akan ada batasnya. Seperti itu. Makanya dalam pembelajaran kali ini kalian harus paham kenapa hubungan internasional itu perlu dilaksanakan, kenapa perdamaian itu perlu diwujudkan. Tentunya nanti endingnya adalah untuk mengoptimalkan hubungan yang harmonis, sehingga segala bidang, baik bidang politik, sosial, agama, akan bisa terpenuhi dan terwujud seperti itu. Oke? Jadi pada kali pembelajaran kali ini kita hanya mempelajari tentang definisi dari perdamaian dunia dan peran negara Indonesia dalam hubungan internasional. Nah, jadi hanya sekian yang mungkin bisa saya sampaikan. Tentunya kita simpulkan sedikit dari pembahasan kita sejenak bahwa pentingnya dari kita sendiri untuk merealisasikan yang namanya perdamaian dunia melalui sifat menghargai atau menghormati agama, ras, suku, dan bahasa dari orang lain atau negara lain. Kalau itu sudah terwujud, saya jamin kita akan mendapatkan yang namanya perdamaian seutuhnya.
Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kita akan lanjut nanti ke materi berikutnya. Sampai jumpa minggu depan dan salam dari saya dari Pandu. Om Santi Santi Santi.